kita akan sesuaikan dengan kebutuhan berapa banyak ikan yang akan kita tanam. Semakin kolam itu dalam, semakin pula ke istilahnya padat tebar ikan sendiri itu semakin banyak. Jadi membuat penghasilan kita lebih daripada kolam standar. Yang kedua, proses pembentukan sebuah kolam itu dibikin struktur sampai bagaimana cara panen itu aman. Pergunaan adalah lubang berbentuk kerucut yang terkerucut, jadi sedimen sendiri akan keluar secara reguler setiap hari, dan pembuangannya itu dari bawah. Air kotor dan air dingin yang terserap di bawah akan terbuang secara otomatis mengalir setiap pembuangan air itu sendiri mengalir. Itu rata-rata per kolam itu ada berapa ini Pak, tabung gitu? Nah, untuk satu kolam kita cukup satu tabung untuk pembuangan di bawah. Tapi titik-titik yang untuk pembuangan air atas, jadi ada beberapa titik yang kita buang untuk satu langsung ke pembuangan akhir. Yang beberapa titik adalah pembuangan connecting antar kolam. Yang sementara ini belum dilakukan oleh orang lain adalah bagaimana menetralisi air itu tetap tanpa amoniak atau sedimen. Makanya kita punya wawasan bagaimana caranya membuang sedimen yang di dalam kolam itu terbuang secara otomatis, tidak ada penumpukan amoniak. Karena amoniak sendiri itu akan terbentuk dari sisa bahan kotoran ikan dan sedimen air yang mengalir. Air adalah sebagai penampungan akhir ikan. Setelah kita panen, ikan akan dikumpulkan di satu titik atau di satu tempat agar ikan sendiri itu merasa nyaman, tidak stres, dan hasil ikan sendiri itu akan bagus. Di samping itu mengurangi kematian pasca panen. Itu kegunaannya untuk berapa kegunaan itu Pak Ji? Nah, ada beberapa kegunaan. Kolam kita bentuk sebagai multifungsi. Jadi untuk pembesaran, kolam itu adalah sebagai pasca panen. Untuk pendederan adalah pasca pendederan, dan air sendiri tidak dibikin penuh seperti pembuatan kolam konsumsi. Nah itu tadi saya kelihatan ada semacam serbuk. Itu serbuk apa tuh Pak? Kebetulan itu pemupukan awal setelah kolam itu kita bersihkan dari sisa-sisa amoniak. Baru kita taburkan pupuk, saya menggunakan pupuk dolomit. Itu hanya untuk pemupukan tanah biar subur. Berapa lamakah itu Pak Haji sampai diisi air gitu? Kalau untuk pemupukan bisa langsung diisi air. Setelah nanti kita isi air sekitar 20-30 cm, kita akan taburkan bukan obat ya, seperti suplemen untuk membuat plankton. Nah, plankton sendiri adalah berfungsi, saya ulangi. Jadi plankton itu setelah perendaman plankton selama 2 kali 24 jam, itu akan timbul sebuah plankton yang nantinya fungsinya adalah untuk makan ikan sebelum dibeli pakan larva, dibeli pakan pelet. Karena masa pangsa stresnya ikan itu tidak akan memakan pelet, makanya kita bentuklah menggunakan seperti penimbul plankton agar ikan itu makannya plankton. Nah sekarang kan Pak Haji cuaca musim hujan, ini mempengaruhi nggak air hujan itu Pak Haji untuk ikan? Pengaruhnya sangat banyak, karena hujan yang mungkin tidak teratur dan sangat deras itu akan menimbulkan atau membuat pH itu semakin tinggi. Jadi bagaimana cara mengurangi pH itu tinggi? Secara ilmu perikanan, setiap hujan itu minimal 1/4 air yang hujan adalah dibuang ke pembuangan akhir. Gunanya untuk menetralisi air suhunya biar
bagus. Nah, ini kegunaan kincir ini apa nonstop 24 jam apa bagaimana tuh Pak Ji? Untuk pemeliharaan nila kita gunakan kincir pangsa budidaya dipergunakan apabila terjadi kekurangan oksigen di dalam penanaman ikan. Nah, kekurangan oksigen sendiri itu terjadi di saat waktu gelap atau biasanya itu antara dari jam 9 malam sampai jam 7 jam 8 pagi. Kelihatannya oksigennya itu akan berkurang setelah ikan itu akan naik ke atas permukaan semua.